Selamat berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini pembelajaran PAE Pendidikan Agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, Bapak cek dulu kehadiran siswa ini jumlahnya apakah ada semua. Bapak absen ya, satu persatu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, berjumlah arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Anak-anak pada pagi hari ini kita mempelajari tentang pembelajaran pendidikan agama Islam tentang apa? Tentang zakat mal. Zakat mal, ya zakat mal. Sebelum pelajaran, Bapak memberikan pertanyaan dulu. Ya. Apa kedudukan zakat itu di dalam agama Islam? Dalam kedudukan zakat di dalam agama Islam itu, silakan anak-anak untuk menjawab. Kalau yang itu silakan ya. Zakat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga dari 5 rukun Islam yang ada. Ya. Bapak jelaskan kembali, dalam tujuan pembelajaran zakat ini adalah diantaranya dapat memahami tentang zakat secara bahasa dan secara istilah, kemudian pengertian hukum zakat mal. Ketiga, syarat-syarat wajib zakat mal nanti kita bahas secara detail nanti ya. Kemudian syarat harta zakat, syarat harta mal ya, zakat mal maksudnya. Kemudian dalam pembahasan berikutnya ini adalah nisab zakat mal yang harus dipenuhi. Itu tentang perhitungan. Buka halaman 63 tentang bab zakat. Bapak berikan waktu untuk membaca 10 menit. Kedudukan zakat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, yakni termasuk di dalam rukun Islam yang ketiga. Dari rukun Islam yang dari rukun Islam pertama kan apa? Rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu. Nah, kemudian dalil tentang zakat ini juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Pengertian dan hukum zakat. Zakat mal maksudnya. Zakat mal merupakan zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di antaranya apa?
fakir, miskin, fisabilillah. Itu ada 8 golongan kalau dicantumkan dalam Quran itu disebutkan. Kemudian setiap muslim memiliki harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Zakat mal biasanya disandarkan dengan pada zakat emas dan perak. Kemudian syarat wajib zakat mal, seseorang berkewajiban membayar zakat mal, zakat harta apabila dia telah memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, seseorang itu muslim atau Islam. Kedua, merdeka. 3, balik dan berakal. 4, mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab, jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat harta zakat mal, ada beberapa syarat dari harta yang hingga seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut, yaitu pertama adalah hak milik dia sendiri. Kemudian penjelasan berikutnya, berkembang, memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan. 3, nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Haul, 4 haul, yaitu telah dimiliki atau berlaku selama 1 tahun. 5, digembalakan di rumput tanpa membeli. Ini khusus pada zakat binatang ternak ya. Dan selanjutnya untuk pembahasan berikutnya adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa harta yang termasuk kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya 1, emas dan perak. 2, binatang ternak. 3, harta. Jelas dari penjelasan Bapak tadi. Silakan untuk bertanya. Harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai 1 nisab dan sudah genap 1 tahun? Ya, di situ sudah jelas. Coba dilihat dalam buku itu kan. Untuk mengulang kembali, ini Bapak jawab ya. Pertama itu adalah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pertama emas dan perak, kemudian binatang ternak, udah harta perdagangan, 4, hasil tanaman. Hasil tanaman ini termasuk juga makanan pokok ya, gandum, kurma. Kemudian barang tambang, dan terakhir adalah harta terpendam atau rikas. Kita bagi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah pengertian hukum zakat. Kelompok 2, catat ya, catat dulu. Kelompok 2, syarat wajib zakat mal. Kelompok 3, syarat harta zakat mal. Kemudian kelompok 5, ya sudah selesai kan hasil diskusinya. Coba presentasikan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari perwakilannya. Dipersilakan untuk membacakan. Syarat harta zakat mal, ada beberapa syarat dari harta sehingga seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut, yaitu 1, hak
milik penuh, tidak ada hak orang lain di dalamnya. 2. Berkembang memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan. 3. Nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kerjakan soal, itu ada 3 soal. Kerjakan ini, tolong dikerjakan LKSS ya. Soal nomor 3. Ya kan? Ibu Saleha memiliki emas batangan sebanyak 200 gram yang dibelinya untuk tabungan masa depan. Ia memiliki emas sebanyak sejak 1 tahun yang lalu. Bila zakatnya dikeluarkan dalam bentuk rupiah dan harga emas murni saat itu per gramnya 500.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan Ibu Saleha atas kepemilikan emas tersebut. Soal nomor 3 ini, siapa anak-anak Bapak yang bisa untuk maju untuk menjawab pertanyaan ini? Dipersilahkan. Ya, angkat tangan anak-anak Bapak. Ya. Ya. Ya, mari Bapak cek hasilnya ya. Hari ini jawabannya adalah 2,5 itu nisab. 2,5 ini nisab zakat atau emas dan perak dikali 200 gram sama dengan 2,5 dikali 200 gram dibagi 100 sama dengan 59 gram. Nah, berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp2.500.000. Ya, artinya ini seharusnya gini. Untuk Bapak lengkap ya. Rp 2.500.000. Sebagai tambahan dalam pembelajaran ini, penjelasan nisab emas bisa ada yang berpendapat bahwa nisab emas itu adalah 85 gram. 85 gram. Nah, anak-anak itu jangan ribut yang di belakang. Rekamannya jangan ribut ya. Di belakangnya ribut ya. 85 gram. Ini kan wajib ini.
ada yang berpendapat sekitar 94 gram. Nah, ada juga yang berpendapat ini. Nah, kalau yang memakai rumus ini bisa dijadikan uang untuk menghitungnya. Nah, 85 gram ini dikali dengan harga emas. Nah, harga emas. Misal, harga emas ini kisaran di Banjarmasin itu emas sekarang misalnya Rp810.000 ya per gram. Nah, untuk mencari rumus ini 85 gram dikali dengan harga emas. Nah, berarti dalam rumusnya adalah 85 dikali Alhamdulillah ya, pada pembelajaran tentang zakat ini Bapak koreksi hasil-hasil latihan kalian yang soal terakhir. Alhamdulillah bisa tercapai ya sebagian, walaupun ada sebagian yang tidak bisa menjawab. Nanti Bapak berikan penjelasan lagi tentang di remedial ya, atau yang sudah mantap dalam pembelajarannya, yang paham, di Bapak berikan lagi yang untuk pengayaan berikutnya. Kemudian sebagai catatan bagi anak-anak Bapak yang ada di SMP 3 Penyipatan ini, semua kan kelas 3 ini, atau kelas 9 ya, harus belajar dengan baik. Semoga kalian itu bisa mencapai hasil yang maksimal dalam nilai. Kemudian Bapak harapkan yang sangat penting dalam pembelajaran zakat ini, semoga bisa untuk diaplikasikan atau diterapkan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan zakat ini. Ya, sekurang-kurangnya dalam zakat fitrah itu kan termasuk juga zakat fitrah, zakat harta, emas perak. Kalau kamu kaya nanti ini akan bisa dipakai ilmu ini secara langsung untuk terapan. Demikian dalam pembelajaran ini, semoga anak-anakku yang berbahagia sehat selalu dan tetap bersemangat untuk belajar, tetap semangat, jaga kesehatan agar selalu keberhasilan itu adalah dengan nilai yang baik, kesehatan yang terjaga, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Semoga dalam pelajaran ini bisa bermanfaat, dan Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.